Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya seorang pelajar di Kota Tual yang diduga menjadi korban kekerasan oknum anggota Polri. Kapolda menegaskan bahwa proses hukum dan kode etik terhadap tersangka akan dilakukan secara cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu. Kapolda memastikan penanganan perkara berjalan melalui 2 jalur, yakni proses pidana oleh penyidik serta sidang kode etik profesi Polri. Ia menargetkan percepatan pemberkasan agar segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, JPU. Koordinasi dengan kejaksaan disebut sudah dilakukan guna memastikan proses hukum tidak berlarut-larut. Untuk sidang kode etik, Polda Maluku telah menyusun jadwal dan menunggu kehadiran keluarga korban yang bertolak dari Tual ke Ambon. Keluarga inti dijadwalkan hadir langsung, sementara anggota keluarga lain dapat mengikuti proses secara daring. Kapolda juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak bisa ditoleransi. Kasus ini menyeret Bribda Masya Siahaya, anggota Kompi 1 Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Maluku. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara di Polres Tual, Jumat, 20 Februari 2026. Setelah status hukumnya naik, Bribda Masyas langsung diterbangkan ke Ambon pada Sabtu pagi dan menjalani pemeriksaan kode etik di Bitpropam Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi menyebut proses pemeriksaan etik dilakukan secara intensif sebagai wujud komitmen Polri dalam menjaga disiplin dan integritas institusi. Sementara itu, proses pidana tetap ditangani Polres Tual karena mayoritas saksi berada di wilayah tersebut. Korban berinisial Ed, 14, seorang pelajar kelas 9 Madrasah Aliyah Negeri, meninggal dunia dan telah dimakamkan pada Kamis, 19 Februari 2026. Peristiwa terjadi di ruas jalan RSUD Maren, Kota Tual. Saat itu korban bersama saudaranya melintas menggunakan sepeda motor dan masih mengenakan seragam sekolah. Diduga, tersangka menghentikan keduanya lalu memukul menggunakan helm hingga korban terjatuh dari sepeda motor. Insiden tersebut berujung fatal. Kapolda menegaskan, peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi seluruh jajaran Polda Maluku. Ia mengingatkan bahwa anggota Polri harus mengedepankan profesionalisme dan kemanusiaan dalam melayani masyarakat. Kapolda juga membuka ruang transparansi kepada publik dan media, meski beberapa tahapan pemeriksaan tetap bersifat tertutup sesuai aturan. Kasus ini kini menjadi sorotan publik Maluku dan menanti konsistensi janji Kapolda bahwa proses hukum terhadap tersangka berjalan adil, cepat, dan transparan demi menegakkan kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Pelajar tewas di Tual, Kapolda Maluku sampaikan duka dan pastikan proses hukum transparan. Jadi yang pertama saya sampaikan tentu kita prihatin atas kejadian ini dan turut berduka cita kepada keluarga korban dan kita tentu mendoakan semoga almarhum ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Target saya sudah saya arahkan kepada yang di penyidik di bawah, Kapolres, ini juga sudah mengawal untuk proses percepatan pemberkasannya. Insya Allah kalau nggak hari Selasa, Rabu saya targetkan untuk diserahkan kepada penuntut umum. Nah, dari situ nanti dikaji pasal-pasalnya dan lain sebagainya. Setelah itu baru mungkin kita berharap itu lengkap dan segera dapat disidangkan. Kita menyadari bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditolerir, tindakan kekerasan anggota. Ya, itu sejak awal sudah saya arahkan seperti itu.
Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan kepada kita, ya meskipun itu adalah anggota kita, kita tidak diskriminasi untuk melakukan penindakan. Ke depan saya sudah tekankan kepada anggota berkali-kali bahwa melayani masyarakat itu harus dilakukan dengan hati. Ya. Profesi harus kita kedepankan, tetapi sentuhan hati menjadi polisi yang beradab itu yang utama. Sehingga kemudian itu menjadi alat kontrol ketika kita melayani masyarakat. Itu yang diutamakan adalah bagaimana kita menyelamatkan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Itu sudah saya tekankan kepada seluruh anggota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.